Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, damai di hati, bersyukur dan bersukacita kita di hari ini ketika kita boleh ada lagi menikmati setiap berkat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan, menikmati hari pemberian Tuhan di saat ini. Dan karena itu kita akan beribadah bersama-sama dalam renungan harian keluarga di edisi hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau, kuasailah kehidupan kami dengan Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya kami mampu memahami, mengerti akan firman-Mu di saat ini, dan kami akan lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, mohon ampun setiap kesalahan, setiap dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah manusia baru. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia baru dan manusia lama tak bisa bersatu dalam diri kita. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus, seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga kita suka berbohong. Sebab mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat yang lama. Jika kita membaca sifat manusia baru yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, semuanya adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Dan karena itu, jika dulu kita adalah orang-orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memperdulikan akan orang lain. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, marilah kita dengan satu komitmen untuk meninggalkan sifat-sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan kita mengenakan manusia baru yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa.
Manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran-pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Tuhan Allah, bodoh dan degil sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami akan kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang berbeda, menanggalkan manusia lama dan hidupnya tidak lagi di dalam dosa, tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ciri-ciri gaya hidup manusia baru adalah tidak berdusta, tidak pemarah, tidak berkata kotor, dan lain-lain sebagainya. Dengan membandingkan gaya hidup manusia lama dan manusia baru, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita seharusnya menjadi teladan yang memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup yang kita tunjukkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, proses untuk berubah menjadi manusia baru ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kadang bisa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita telah berhasil mencapainya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus ketika dia menjalani hidup sebagai manusia di dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan karena itu, marilah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita menanggalkan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru yang berkarakter, yang memiliki hati yang taat dan mau berubah. Karena itu, berusahalah kita terus mengenakan manusia baru setiap hari. Tuhan yang akan memampukan kita, menyertai dan menguatkan kita untuk mengenakan manusia baru seturut dengan yang diharapkan dan yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ketika kami boleh lagi menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan di saat ini. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas kehidupan, berkat bahkan umur panjang yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami datang kepada Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Kami terus diingatkan agar supaya ya Tuhan Allah, kami meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lama, yang bertentangan dengan Engkau, kehidupan yang tidak Engkau kehendaki ya Tuhan. Kehidupan kami diingatkan bahwa kami harus menjadi manusia baru, manusia yang diperbaharui oleh Tuhan Allah, sehingga ya Tuhan Allah, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, itu sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mampu menjadi contoh, kami mampu menjadi teladan, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Dan karena itu ya Tuhan Allah, kami terus meminta hikmat daripada Tuhan untuk selalu bersama dengan kami dalam kami menjalani semua apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami semua ya Bapa. Ya Tuhan Allah, di saat ini
Kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai kepada oma opa kami, orang tua kami yang telah lanjut usia. Ya Tuhan Allah, Engkau akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kiranya keberhasilan, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan boleh mereka raih dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak ya Bapa. Dan pun kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan, pekerjaan, usaha, mata pencaharian dari jemaat-Mu. Melalui itu semua, berkat-berkat daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Bagi kehidupan orang tua kami yang telah lanjut usia diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, kegembiraan di usia yang lanjut, terus mereka rasakan karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang bersyukur, menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Diberkati setiap syukur, sukacita jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Dan mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, umur panjang di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tetapi pun ketika ada jemaat-Mu yang ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan, kehilangan orang yang dikasihi, tetapi pun mereka yang sakit, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Engkau mengangkat setiap sakit penyakit yang dirasa oleh kehidupan jemaat-Mu, sehingga kesehatan, kesembuhan mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkatilah kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, pelayan khusus yang ada, penatua, diaken, pendeta, bahkan pula perangkat pelayan yang ada, pegawai, kostor, vikaris pendeta. Engkau memberkati kehidupan kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab iman kami, dalam setiap tugas kerja pelayanan kami ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Walaupun kami harus berhadapan dengan tantangan, pergumulan, cobaan hidup, tetapi ya Tuhan Allah, ketika kami dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada bersama dengan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kehidupan kami semua di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah yang pula telah menuntun tim multimedia yang terus memberi diri mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab iman. Kiranya Tuhan Allah menuntun mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Harapan, kerinduan mereka ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus pakai kehidupan mereka menjadi berkat. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Semoga saudara-saudara jemaat sekalian diberkati dengan renungan harian keluarga di hari ini. Terus ikuti renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.